Salam, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua yang berbangsa Cina dan yang merayakan tahun baru Cina. Saya doakan supaya pada tahun ini kita mendapat keberkatan daripada Tuhan kita. Saudara dan saudari, saya juga menyambut Anda di dalam ibadah hari ini. Satu ibadah yang luar biasa. Haleluya. Saya sangat percaya setiap pribadi kita yang hadir dalam ibadah hari ini akan mengalami Tuhan. Walaupun kita beribadah secara virtual, tapi saya percaya kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, kita sama-sama rasakan hari ini. Nah, hari ini saudara, saya akan berbicara, saya akan berkongsi tentang firman Tuhan yang saya ambil daripada buku Esta. Dan saya akan berbicara, saya akan berkongsi tentang kehidupan Esta, bagaimana Esta mengalami Tuhan. Dan tajuk perkongsian hari ini adalah tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Maka dengan itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur karena kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu, untuk beribadah. Dan Tuhan berbicaralah, waktu hamba berbicara, berkata-kata, biarlah Roh Kudus yang berkarya di dalam setiap hati kami, di dalam setiap hati para pendengar. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema hidup di dalam kehidupan kami hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudara, kita akan melihat apakah idea besar ataupun big idea. Nah saudara, buku Esta dalam Alkitab sangat unik karena nama Allah ataupun nama Tuhan tidak pernah disebut. Tetapi bukti kehadirannya amat nyata. Dalam kehidupan kita saudara sehari-hari, kita pun kadang-kadang sukar untuk melihat kehadiran Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara, Dia sentiasa hadir dan bersama dengan kita. Haleluya saudara, kisah kehidupan Esta ataupun Ratu Esta ini mengingatkan kita hari ini tentang kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, dan penyertaan Tuhan di dalam setiap detik kehidupan kita. Nah mari kita lihat saudara di dalam Esta pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saya akan baca ini supaya kita memahami dan mengerti konteksnya. Nah, peristiwa ini berlaku pada zaman Ahasuerus yang memerintah 127 buah wilayah dari India hingga Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam Puri Susan, pada tahun ketiga pemerintahannya, Baginda mengadakan perjamuan untuk kesemua pembesar dan pegawainya, tentara Parsi dan Media serta kaum bangsawan dan para pembesar wilayah hadir di hadapan Baginda. Sementara Baginda mempamerkan kekayaan kerajaannya yang mulia, kemegahan dan keagungannya berhari-hari lamanya, yaitu selama 180 hari. Sementara itu Ratu Wasti juga mengadakan jamuan bagi kaum perempuan di istana di Raja Ahasuerus. Pada hari ketujuh ketika Baginda riang dibuai oleh kesan air anggur, Baginda memerintahkan Mehuman, Bitsa, Harbona, Bigta, Abegta, Zetar, dan Karkas, yaitu ketujuh orang sida yang melayani Raja Ahasuerus secara pribadi, supaya membawa Ratu Wasti menghadap raja dan memakai mahkota diraja. Baginda mahu memperlihatkan kecantikan sang ratu kepada rakyat dan para pembesar, karena wajah sang ratu sememangnya sangat cantik. Akan tetapi Ratu Wasti menolak untuk datang memenuhi perintah raja yang disampaikan oleh para sida itu. Lantas raja menjadi sangat murka, dan begitu menyala-nyala kemurkaan Baginda. Nah, kita langsungkan dengan dalam pasal yang kedua. Ayat yang pertama, sesudah berbagai peristiwa itu, setelah surat kemurkaan Raja Ahasuerus, Baginda teringat kepada Wasti dan apa yang telah dilakukannya dan telah diputuskan atasnya. Maka berkatalah orang suruhan yang melayani Baginda, biarlah dicari para anak dara yang menarik para serupa bagi raja.
Eloklah raja melantik para petugas di seluruh wilayah kerajaannya untuk mengumpulkan anak darah yang menarik para serupa mereka di dalam Puri Susan, di balai perempuan, di bawah penguasaan Hegai, seda raja yang bertugas menjaga para perempuan, dan mereka hendaklah diberi segala alat solekan yang dikehendaki mereka. Nanti biarlah gadis yang terbaik di antara raja menjadi ratu untuk menggantikan Wasti. Ayat yang ke-17. Raja mencintai Esther melebihi semua perempuan yang lain, dan baginda raja berkenan serta menyayanginya melebihi semua anak darah yang lain. Lantas baginda mengenakan mahkota di atas kepalanya dan melantik dia sebagai ratu untuk menggantikan Wasti. Nah, saudara dan saudari, ya, cerita ini agak panjang, saya tidak dapat membaca seluruh ayat dalam buku Esta, tapi kita melihat, saudara, latar belakang ini mungkin membantu kita untuk mengerti sedikit sebanyak tentang cerita ini. Pada waktu itu kerajaan Yehuda ditawan oleh kerajaan Babylon, dan orang Yahudi pada masa itu berada di dalam pembuangan di Parsi ataupun Persia. 50 tahun kemudian kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babylon, ya, dan ramai orang Yahudi dibenarkan kembali ke Yerusalem untuk membangunkan semula tembok rumah Allah. Nah, walaupun begitu, saudara, masih ramai ribuan orang Yahudi masih tinggal di Persia karena merasa aman dan selamat di sana. Nah, di sini Raja Ahasuerus memerintah 127 buah wilayah dari India sampai ke Ethiopia. Ya, dia adalah seorang raja yang begitu berpengaruh, ya. Dan di sini kita melihat bahwa buku Esta ditulis 60 tahun selepas orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Nah, ini adalah ringkasan sedikit tentang cerita ataupun kisah Ratu Esta. Kisah ini bermula, saudara, apabila Ratu Wasti ingkar perintah raja untuk memperagakan kecantikannya kepada rakyat dan para pembesar pada waktu itu. Dan Raja Ahasuerus begitu marah dan murka, kemudian menceraikan dan melucut kedudukannya sebagai ratu. Maka bermulalah satu pencarian seorang ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Di sini ada seorang wanita yang bernama Esther ataupun Hadassah, ya. Dan dia adalah seorang berbangsa Yahudi yang sangat cantik. Dikatakan dalam Esta 2 ayat yang ke-7 berkata, menarik lagi cantik paras rupanya. Dia adalah seorang yatim, saudara. Dia dibesarkan oleh Mordekai, itu sebagai penjaganya ataupun abang sepupunya. Dan dalam pemilihan tersebut, saudara, kita melihat bahwa Esther terpilih menjadi ratu. Tetapi raja tidak tahu identitas sebenarnya sebagai seorang Yahudi. Nah, masalah ini bermula ketika raja melantik Heman sebagai pegawai atasan. Heman seorang yang sangat berpengaruh, jahat dan angkuh. Keengganan Mordekai berlutut dan memberi hormat kepadanya membuat Heman begitu marah dan sangat marah. Dan oleh karena kemarahannya dia ingin membunuh Mordekai, bahkan membunuh semua orang Yahudi yang ada di sana pada waktu itu. Heman memulakan satu komplot dengan memanipulasi raja untuk mengeluarkan satu titah perintah untuk menghapuskan semua orang Yahudi. Ini mengingatkan saya tentang apa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua dulu, seperti perintah yang dikeluarkan oleh Nazi, ya pada Perang Dunia Kedua, ya, 1940 dulu, untuk menghapuskan orang-orang Yahudi yang ada di Jerman. Kira-kira begitulah keadaannya, ya. Jadi apa yang terjadi, saudara, kita melihat bagaimana Ratu Esta menyelamatkan bangsanya, ya. Nah, setelah mendengar perintah ini, seluruh orang Yahudi berkabung serta berpuasa dan meratap tangis. Itu kita lihat dalam Esta 4 ayat yang ketiga. Esta, saudara, mengambil resiko untuk menghadap raja ke halaman dalam, ya, tanpa dipanggil. Karena, saudara, peraturannya kalau tanpa dipanggil untuk menghadap, dan apabila seorang menghadap, hukumannya adalah mati, saudara, hukuman mati. Nah, hanya jika raja menghulurkan cok emas kepadanya, barulah orang itu akan hidup. Itu dicatatkan dalam Esta 4 ayat yang ke-11. Nah, jadi, saudara, apa yang terjadi sebelum masuk menghadap raja? Esta mengistiharkan 3 hari puasa, ya.
Dia berkata begini, jika karena itu aku harus binasa, biarlah aku binasa. Itu dalam Esta 4 ayat yang ke-16. Esta menanggung resiko demi bangsanya. Nah, saudara dan saudari, kita melihat ketika Ratu Esta masuk menghadap, Raja memperkenankannya dengan menghulurkan cokmar emas. Maka dengan itu, saudara, dengan kesempatan inilah yang diambil oleh Ratu Esta untuk menyelamatkan bangsanya. Esta menggunakan, Allah menggunakan Esta dan Mordekai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari komplot ini, saudara. Akhirnya Haman dibunuh dan orang Yahudi diselamatkan dan berjaya mengatasi semua musuh mereka. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ringkasan cerita tentang Esta ini, saudara, kita dapat belajar beberapa hal, ya. Apakah yang kita boleh pelajari daripada kisah Esta ini, ya, saudara? Hari ini saya ingin berkongsikan kepada kita ada 4 perkara yang kita boleh belajar bersama-sama. Yang pertama adalah penyediaan Allah yang tidak kelihatan. Haleluya, saudara. Saudara dan saudari, kita melihat buku Esta ini, dan tema utama buku Esta ini adalah penyediaan Allah ataupun the providence of God. Nah, saudara, perkataan penyediaan ini ataupun providence ini berasal dari bahasa Latin provede. Provede, saudara, dan dua perkataan yang digabung, ya. Pro berarti sebelum ataupun before. Vedere adalah saya melihat ataupun I see. Nah, apabila digabungkan dua akar kata ini, saudara, penyediaan Allah ataupun God's providence berarti kemampuan melihat semuanya sebelum ianya terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris, ability to see everything before it happens. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau bukti dulu baru mau percaya. Just because God is silent doesn't mean God is absent. Saudara, dalam kehidupan kita, saudara, kita harus percaya, ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, saya membawa kita melihat di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Pemazmur berkata, Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku, cawanku melimpah. Tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringiku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Saudara, bayangkan, pemazmur Daud, saudara, mengimani bahwa Tuhan akan menyediakan. Even, walaupun itu, dia harus berhadapan dengan musuh, Tuhan pasti akan menyediakan hidangan. Dalam keadaan yang getir, dalam keadaan yang susah sekalipun, ya, dia mampu melihat pertolongan Tuhan. Dia mampu melihat tangan Tuhan yang kuat, itu akan menolong dia dalam kehidupannya. Saudara, saya ingin kongsikan sedikit tentang pengalaman saya, bagaimana saya mengalami penyediaan Tuhan. Ya, per tahun 2014, sebelum saya kembali melayani di UMC, ya, saya mengambil cuti 1 tahun. Ini bukan satu decision yang mudah bagi saya dan keluarga saya. Saya ada 5 orang anak. Ya, mengapa saya mengambil cuti ataupun sabbatical, unpaid leave sabbatical ataupun cuti tanpa gaji selama 1 tahun? Karena ada 3 alasan saya. Pertama, karena alasan keluarga. Ya, kedua, saya ingin sambung belajar, dan ketiga, saya ingin mencari kehendak Tuhan di dalam pelayanan seterusnya. Apabila saya mengambil cuti ini, saudara, banyak orang bertanya kepada saya, banyak orang concern dengan saya, banyak orang prihatin dengan saya. Mereka bertanya, macam mana kamu survive? How are you going to survive? With 5 children, dengan 5 orang anak. Dan saya ingat waktu itu saya menjawab seperti ini, saya tidak tahu. Ya. I really don't know. Saya betul-betul tidak tahu dari mana sumber. 1 tahun tidak bekerja, saudara, dan bagaimana menampung 5 orang anak. Saya tidak boleh bergantung dan meminta-minta dengan orang tua saya ataupun dengan keluarga saya. Ya. Jauh di dalam hati saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Ya, tapi saya tidak tahu bagaimana. Dan dalam keadaan itu, saudara, ada kawan-kawan saya yang prihatin, mereka mencadangkan, why don't you sell something? Ya, melibatkan diri dalam penjualan produk dan sebagainya. Saya mencoba, saudara, tapi tidak percaya karena I'm not called to do that. Ya.
Nah, untuk mengurangkan kos perbelanjaan kami, saudara, saya dengan istri kami bercucuk tanam, kami ada kawasan lapang di belakang rumah kami, berkebun, ya. Bolehlah, ya, ada juga hasilnya, tetapi tidak berjaya sepenuhnya, ya. Maklumlah, tidak ada pengalaman, ya. Nah, apa yang saya ingin kongsikan di sini, saudara, saya mulai melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu hampir setiap minggu, ya, hampir setiap minggu. Bahkan dalam 1 bulan itu saya menerima undangan demi undangan untuk melayani, baik berkhotbah ataupun menjadi pengkhotbah undangan di dalam KKR, di dalam seminar. Dan saya melihat bahwa ini cara Tuhan untuk mempercukupkan saya, menyediakan apa yang saya perlukan. Saudara-saudari, saya juga dapat membiayai kos saya selama 1 tahun dalam pengajian master, ya, melalui Tuhan menggunakan seorang kawan baik saya, dia adalah seorang dokter, ya, dia membantu saya. Dan saya tahu ini adalah tangan Tuhan yang tidak kelihatan, ya. Saya tidak perlu berhutang dengan siapa-siapa, saudara. Segala keperluan kami selama 1 tahun itu dipenuhi dan disediakan oleh Tuhan. Wow, saya mengalami penyediaan Tuhan, saudara. Haleluya. Dan saya sangat percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, ya. Yang kedua, saudara, poin yang kedua yang kita boleh belajar bersama-sama di dalam cerita Esther ini adalah tidak ada kebetulan di dalam kehidupan kita. There is no coincidences di dalam kehidupan kita. Tidak ada istilah kebetulan dalam kehidupan kita. Esther, saudara, dia menjadi anak yatim bukan kebetulan. Esther cantik, dia pintar, dia rohani, itu bukan kebetulan, saudara. Esther terpilih menjadi ratu bukan kebetulan. Mordekai mengetahui rancangan jahat Haman, ingin menghapuskan orang Yahudi, itu bukan kebetulan, saudara. Mordekai mendapat penghargaan tertinggi dari raja, bukan kebetulan, saudara. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda berada dalam keadaan yang terjepit hari ini, itu bukan kebetulan, saudara. Mungkin Anda berada dalam keadaan yang susah hari ini, itu bukan kebetulan, saudara. Haleluya, saudara. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, dan kita tahu bahwa di dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rencangannya. Saudara dan saudari, jika Anda berada dalam keadaan susah hari ini, saudara, ingat baik-baik bahwa Esther pernah berada di dalam keadaan yang sama. Mari kita belajar untuk melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu, saudara. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Haleluya, saudara. Saya ada satu cerita. Cerita ini adalah tentang seorang raja yang suka memburu dan hambanya yang setia dan percaya kepada Tuhan. Pada suatu hari, raja ini dan hambanya pergi memburu di hutan. Semasa mereka memburu, raja ini berjaya memanah jatuh seekor harimau dahan. Raja ini tidak sabar dan dia berlari ke arah harimau itu untuk memeriksa sama ada dia masih hidup ataupun sudah betul-betul mati. Rupa-rupanya, saudara, harimau dahan itu belum mati sepenuhnya, lalu menerkam raja. Dan dengan pantas hamba yang baik tadi, itu berjaya menyelamatkan raja dan membunuh harimau dahan tersebut. Tetapi malangnya, ibu jari raja terputus karena gigitan harimau itu. Raja menjadi sangat marah dengan hambanya karena tidak dapat melindunginya, dan berkata, jika Tuhan itu baik, mengapa dia mengizinkan harimau itu menyerang kita dan menyebabkan ibu jari saya terputus? Hamba yang baik dan setia ini menjawab, apa yang saya dapat katakan, bahwa Tuhan itu tetap baik. Setiap perbuatannya itu sempurna dan dia tidak pernah melakukan kesilapan. Raja ini bertambah marah, saudara. Dan dia berkata lagi kepada hamba itu, jadi, sekiranya saya memasukkan kamu ke dalam penjara, masihkah kamu katakan bahwa Tuhan itu baik? Hamba itu dengan rendah hati dia berkata, Tuanku, aku tetap menganggap Tuhan itu baik.
jika itu yang harus terjadi kepadaku. Untuk pendekkan cerita yang panjang, saudara, hamba itu dimasukkan ke dalam penjara oleh raja tersebut. Tidak lama kemudian 3 bulan kemudian, saudara, raja itu keluar lagi karena dia suka memburu. Dia keluar memburu dan membawa hamba yang lain. Tetapi malangnya kali ini mereka ditangkap oleh puak asli, ya, suku asli, puak asli yang sedang mencari manusia sebagai persembahan korban kepada dewa mereka. Ya. Hamba yang bersamanya berjaya meloloskan diri, tapi raja ini ditangkap dan sedang dipersiapkan untuk dijadikan korban persembahan kepada dewa puak asli ini. Jadi upacara sedang dijalankan. Ketua puak ini sedang memegang pisau di tangannya dan ingin memulakan upacara. Tapi sebelum memulakan upacara, dia memeriksa tubuh badan raja ini dan mendapati bahwa salah satu jarinya hilang, terputus, dan dia tidak layak, dan dia tidak, karena dia cacat dan tidak sempurna, dan dia tidak layak untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Maka dengan itu raja itu dilepaskan dan dia bebas. Nah, dalam perjalanan pulang, saudara, raja ini teringat akan hambanya yang telah dipenjarakannya. Dan setibanya di istana, dia tidak sabar dan dia pergi berjumpa dengan hamba itu dan dia ingin melepaskan dia dari penjara. Raja itu memberitahu dia katakan begini, ya, Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu ada. Beta hampir dibunuh dan dijadikan korban kepada dewa puak asli. Tapi oleh karena ibu jari beta terputus, maka beta dibebaskan karena tidak sempurna dan tidak layak untuk dewa mereka. Raja itu kemudian bertanya kepada hamba itu, jika Tuhan itu baik, mengapa dia mengizinkan saya, mengapa dia mengizinkan beta memasukkan kamu ke dalam penjara pula? Hamba itu dengan rendah hati menjawab sambil tersenyum, Tuanku, sekiranya saya tidak dipenjara, maka sayalah orang yang menjadi korban persembahan puak dewa itu. Kedua-duanya ketawa, saudara, ya. Raja itu berkata, ya betul, segala sesuatu yang terjadi ada hikmatnya. Cerita ini, saudara, walaupun dia agak lucu, tapi ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada kebetulan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, baik itu sakit, baik itu penderitaan, baik itu satu tekanan hidup, baik itu satu keadaan yang sangat memerit, sangat menekan hidup kita, saudara. Ingat baik-baik, Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib, saudara. Adakah itu penyakit, adakah itu kesusahan besar yang engkau sedang alami, saudara? Mungkin engkau kehilangan pekerjaan, mungkin engkau kehilangan orang yang engkau kasihi. Saudara, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, yang seterusnya, poin yang seterusnya yang kita pelajari daripada kehidupan Esta adalah peluang keemasan tidak selalunya datang. Haleluya. Kita lihat, saudara, bahwa dalam Esta 4 ayat yang ke-14, jika pada saat ini engkau berdiam diri saja, maka kelegaan dan pembebasan bagi orang Yahudi akan datang daripada pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin untuk saat seperti inilah engkau telah mencapai kedudukan diraja dalam kerajaan itu. Ini adalah kata-kata Mordekai kepada Esta. Ya, saudara, kita melihat bahwa Esta diberi peluang oleh Tuhan untuk menjadi agent untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Ini adalah satu-satunya peluang terbaik. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang terbaik, peluang keemasan yang Tuhan berikan kepada Esta. Kalau kita lihat ayat ini, saudara, jika pada saat ini engkau berdiam diri saja, maka kelegaan dan pembebasan bagi orang Yahudi akan datang daripada pihak lain. Saudara dan saudari, jika hari ini Tuhan memanggil engkau dan engkau berdiam diri, mungkin engkau tarik harga, engkau mungkin berkata, oh bukan saya, ataupun cari orang lain, ataupun belum masanya. Ya, saudara, Tuhan boleh saja cari orang lain untuk menggenapi
kehendak dan rencananya. Tetapi kita melihat di sini saudara, Tuhan menggunakan Mordekai untuk menyampaikan pesan ini, untuk mengingatkan Esta tentang peluang yang Tuhan berikan kepadanya. Maka Esta saudara menggunakan peluang keemasan ini. Dia tidak membuang waktu. Dia tidak membuang waktu, tapi dia mengambil kesempatan ini saudara. Peluang melayani saudara tidak selalu datang dalam kehidupan kita. Amin. Peluang berbuat baik saudara tidak selalu datang dalam kehidupan kita. Ingat saudara, kita tidak selamanya sehat. Kita tidak selamanya muda. Justru itu saudara, jika engkau anak muda hari ini, jika engkau masih kuat hari ini saudara, gunakanlah kesempatan masa mudamu, kesehatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 berkata, hiduplah dengan hati-hati, bukan seperti orang yang tidak arif, tetapi sebagai orang bijaksana. Dan pergunakanlah setiap peluang dengan sebaiknya, karena ini zaman durjana. Demikian, janganlah bodoh, tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan sungguh jelas. Kita berada di akhir zaman. Bahkan Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, mengingatkan orang di Efesus bahwa kita berada di dalam zaman durjana. Maka dia berkata, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaiknya. Pertanyaan saya untuk Anda dan semua kita hari ini, adakah Anda sudah menggunakan waktu, peluang yang Tuhan berikan ini dengan baiknya? Jika belum saudara, saya rasa belum terlambat. Hari ini Anda boleh buat komitmen. Jika selama ini kau belum lagi melayani Tuhan, mungkin engkau belum lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan, hanya engkau memberi masa sisa masamu untuk melayani Tuhan. Hari ini saudara, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Gunakan masa mudamu, gunakan talenta yang Tuhan berikan kepadamu, gunakan skill, gunakan apa yang ada padamu saudara, untuk melayani Tuhan kita. Haleluya. Maka dengan itu saudara, poin yang ketiga tadi, gunakanlah peluang keemasan ini dengan sebaik mungkin. Yang keempat, yang terakhir, apa yang kita belajar daripada kehidupan Esta adalah pengharapan hanya pada Allah. Pengharapan hanya pada Allah. Kita lihat dalam Esta 4 ayat ke-16. Firman Tuhan berkata, pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari, baik malam maupun siang. Aku dan para dayangku pun akan berpuasa secara demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Jika karena itu aku harus binasa, biarlah aku binasa. Saudara, kita melihat Esta berdoa dan berpuasa 3 hari saudara, karena dia memerlukan keberanian, dia memerlukan kebijaksanaan saudara. Hari ini saudara, apa yang kita perlukan? Kita perlukan keberanian, kita perlukan kebijaksanaan. Bagaimana untuk mendapatkannya? Datanglah kepada Tuhan, berdoalah dan berpuasalah seperti Esta. Saya sangat percaya saudara, apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Esta melibatkan semua orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Kebangunan rohani saudara bukan karena hanya satu orang, tapi melibatkan semua orang. Setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan saudara tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Ya. Walaupun kita melihat buku Esta ini tidak disebut nama Tuhan dan tidak disebut nama Allah, tetapi terbukti bahwa orang Yahudi dan Esta percaya dan berharap kepada Tuhan. Buktinya mereka berpuasa. Apa tujuan mereka berpuasa saudara? Apa tujuan mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan? Karena mereka tahu bahwa sumber pertolongan itu hanya datang dari surga, hanya datang dari Allah. Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan menyatakan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terselami, yaitu hal-hal yang kau tidak ketahui. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin hari ini saudara, kita tidak cukup berseru kepada Tuhan. Kita tidak cukup berpuasa mungkin. Ya, kita melihat, kita belajar daripada Esta. Dia berpuasa, dia berseru kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan saudara hari ini,
tangan Tuhan selalu kelihatan dalam perkara-perkara kecil. Cuma kita yang tidak peka dan tidak menyadari setiap tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu, saudara, bukan hanya waktu kita di dalam masalah besar dan kita terlepas, kita sakit dan kita disembuhkan. Tidak, saudara. Tangan Tuhan, penglibatan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Allah mendengar segala keadaan. Allah mengatur segala keadaan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tapi kita tidak boleh pasif. Esther tidak diam, saudara. Karena Tuhan memberikan peluang kepada Esther untuk dipakai, untuk menjadi agen kepada penyelamatan kepada bangsa Yahudi. Dia bertindak. Iman, saudara, bukanlah iman pasif. Kita tidak boleh duduk diam, tapi kita bergerak. Kita bergerak dan bertindak. Kita tidak boleh diam dan mengharapkan Tuhan melakukan segala-galanya bagi kita. Ya, di akhir cerita ini yang luar biasa, saudara. Di akhir cerita ini, saudara, orang Yahudi melakukan satu perayaan yang dipanggil Purim. Purim adalah perayaan sempena mengingatkan penyertaan dan pertolongan Tuhan melalui Esther dan Mordekai. Ya, ketika Tuhan menjawab doa dan memberkati kehidupan kita, saudara, ingat, jangan lupa bersyukur. Orang Israel, orang Yahudi, saudara, sampai hari ini mereka masih merayakan perayaan Purim, yaitu mengingatkan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan penyelamatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Esther 9 ayat yang ke-22e berkata, pada hari-hari itulah orang Yahudi merasa lega daripada musuh-musuh mereka. Dan pada bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan mereka menjadi hari keriaan. Wow, haleluya, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pengharapan kita hanya pada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Pengharapan kita terhadap COVID-19 bukan kepada vaksin, tapi kepada Tuhan. Yang kedua yang kita belajar adalah peluang keemasan. Setiap pribadi kita diberi peluang keemasan. 20 tahun yang lalu, kalau saya tidak menyahut panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk pergi ke sekolah Alkitab dan menjadi hamba Tuhan hari ini, mungkin Tuhan pakai orang lain, tapi saya sudah ketinggalan. Saya sudah terlepas daripada peluang keemasan. Puji Tuhan, saya ambil peluang ini. Justru saya boleh menjadi berkat kepada kita hari ini. Saya boleh berada di depan kita hari ini, berbicara tentang firman Tuhan. Haleluya, saudara. Dan kita juga diingatkan hari ini bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak ada istilah kebetulan. No coincidences dalam kehidupan kita. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Segala sesuatu itu diizinkan Tuhan. Mari kita belajar untuk mencari tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Mari kita belajar untuk bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Karena segala sesuatu terjadi, segala sesuatu bekerja untuk kita, untuk kebaikan kita. Dan yang terakhir, saudara, kita belajar tentang penyediaan Allah yang tidak kelihatan di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu. Belajar daripada Esther. Bagaimana Engkau memakai pribadi Esther untuk menjadi agen penyelamat kepada bangsa-Mu Yahudi. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah ini menjadi suatu peringatan kepada kami hari ini. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu, apapun situasimu hari ini, biarlah kita belajar daripada kehidupan Esther. Dia berserah kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dia menggunakan kesempatan peluang yang diberikan oleh Tuhan. Dia menganggap bahwa segala sesuatu keadaan itu adalah ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa Engkau adalah Allah yang sentiasa menyediakan dalam setiap kehidupan kami. Saudara, maukah Engkau mengalami penyediaan Tuhan dalam hidupmu? Maukah Engkau hari ini mau mengalami mukjizat Tuhan dalam hidupmu? Maukah hari ini Engkau mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu? Mari kita buka hati kita. Dengan simple, dengan sederhana Engkau meresponi firman Tuhan hari ini dimanapun Engkau berada. Engkau katakan dalam hatimu, yes Lord,
Saya mau mengalami, saya mau mengambil peluang ini, saya mau mengambil kesempatan ini. Apapun keadaanmu hari ini, baik itu sakit, penderitaan, saudara, itu engkau ditempatkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk berada dalam keadaan itu. Bukan kebetulan, saudara, tapi Tuhan punya rencangan yang besar supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Saudara, dalam semua ini, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan ia kekuatan, kemenangan bagi kami, untuk kami terus berlari maju di depan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya ingin memberi undangan kepada Anda yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Mungkin engkau sudah menunggu-nunggu. Inilah waktunya. Jika Anda mendengar dan Anda punya kerinduan, saya mau mengalami Tuhan ini, saya mau mengalami mukjizat Tuhan, saya mau bersekutu dengan Tuhan. Ya, tapi engkau belum mengaku, engkau belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara personal. Hari ini, saudara, panggilan ini adalah untuk Anda. Dimanapun Anda berada, Anda boleh angkat tangan Anda, dan Anda boleh tekan emoji angkat tangan, supaya kami terus mendoakan Anda. Dan Anda boleh ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mendengar firman-Mu, dan saya percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa saya. Hari ini saya mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Hari ini jadilah Tuhan dalam hidup saya, dan saya ingin mengikut Engkau seumur hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mau supaya mungkin Anda boleh berdiri di mana Anda berada, ataupun Anda boleh angkat tangan, dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, karena kita bersama-sama dalam ibadah hari ini. Saya mengingatkan Anda untuk continue, untuk terus mengikut kita dalam ibadah pada minggu hadapan, pada masa yang sama, dalam platform yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kongsi Facoy. Selamat Tahun Baru Cina.